Terima kasih banyak Pak Presiden. Mohon izin dipakai dengan Pak Kepala. Itu ya. Itu yang kecil 60.000. Dari sawit, bawakan dari sawit Pak. Betul nggak? Betul. Limbah sawit. Dari tandan kosong sawit. TPS-nya itu loh. Jangan-jangan dari B50 juga ini. Rp70.000. Rp70.000. Ini Rp70.000 Pak, yang karet ini. Beda lagi Bapak. Ini karet. Ini ya, ini untuk anak sekolah Bapak. Karet semua full. Ya. 60.000 itu Pak, satu pasang. Dan tetap nyaman Pak. Dia kuat dan tetap nyaman untuk anak-anak sekolah. Sekali Pak, bisa pakai. Dengan segala untuk segala medan juga Pak. Semua menteri pakai seperti ini. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat HI Channel dimanapun berada? Semoga sahabat selalu diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat HI Channel, kita sudah saksikan bersama sebuah video pendek yang merupakan kilas balik ya dari tahun 1995. Masa itu adalah masa kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto almarhum ya. Semoga beliau mendapat tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat HI Channel, tentu konten ini saya berikan sebuah disclaimer bahwa ini bukanlah merupakan sebuah konten yang hendak mengangkat seseorang lalu kemudian menjatuhkan seseorang, tidak ya. Ini konten adalah sebuah bahan renungan saja bagi kita semua yang saya ambil dari sebuah cuitan yang diperoleh di X ya, dari seorang manusia merdeka Bang Said Didu atau Muhammad Said Didu ya. Sebuah cuitan yang cukup menggelitik untuk kita renungkan bersama, di mana di X tersebut Bang Said Didu menampilkan sebuah kilas balik ya, capaian atau keberhasilan Indonesia selama Orde Baru waktu itu ya, masih di akhir-akhir masa Orde Baru tahun 1995 kurang lebih, lalu kemudian di masa sekarang ya, di sekarang tuh Orde Reformasi atau apa ya. Pokoknya ada semacam sebuah bahan renungan buat kita bahwa di tahun 95 dulu ya, 1995 itu bahkan kita juga sudah bisa memproduksi sebuah pesawat ya, atas sebuah karya yang luar biasa dari Bapak B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie almarhum. Semoga amal soleh beliau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat HI Channel, ingat sekali saya saat itu sedang PKL ya di PTN, karena saya termasuk salah satu siswa yang terpilih ya menjadi siswa di sekolah menengah penerbangan negeri di Kota Bandung, satu-satunya yang dipersiapkan pemerintah untuk bisa mendukung atau memberikan skill dalam memproduksi pesawat ya. Dan saat itu saya menggeluti bidang rangka pesawat terbang. Dan saat itu memang Pak Habibie masih juga sering berkunjung ke sekolah, karena sekolah tersebut adalah salah satu sekolah yang digagas oleh almarhum Bapak Baharudin Yusuf Habibie ya. Dan kabarnya ada dua ya. Yang pertama di Jakarta itu bagian maintenance, dan di Bandung itu bagian produksi. Dua-duanya berstatus negeri saat itu. Dan ternyata sekarang karena seiring dengan perkembangan IPTN yang jatuh bangun begitu ya, kurang lebih, akhirnya SMTN penerbangan itu berubah menjadi sebuah SMKN ya, kalau tidak salah SMKN 5. Yang dulu SMTN penerbangan itu beralamat di Jalan Dr. Rum,
sebuah bangunan yang sangat megah dan mungkin satu-satunya sekolah yang boleh dikatakan paling mewah di Bandung ya, dengan berbagai fasilitasnya. Dan sekarang sudah berpindah ke Jalan Pajajaran yang merupakan tempat SMKN 5 kalau tidak salah ya. Nah, tentu hal ini patut kita renungkan. Pada saat itu kita sudah punya pesawat yang disebut dengan N250 yang kurang lebih berarti duanya menyatakan sebuah jumlah engine-nya dan 50 itu adalah jumlah penumpangnya. Sementara sebelumnya kita juga sudah punya N235 ya, berpenumpang 35 orang. Ini sebuah terobosan yang saat itu memang mencengangkan dunia. Dan konon kabarnya karena itu menjadi salah satu persyaratan dari IMF ya. Ini kabarnya ya, bahwa akhirnya harus ditutup ya proyek itu. Salah satu persyaratan IMF pada saat kita terkena krisis atau dunia terkena krisis ekonomi yang kita sebut krisis moneter saat itu ya, yang akhirnya Pak Harto sendiri mengundurkan diri pada 1998 ya, dan akhirnya pesawat N250 tersebut akhirnya sekarang sudah teronggok di sebuah atau sudah dimuseumkan gitu ya. Ini sangat disayangkan sekali karena proyek mercusuar yang luar biasa karya anak bangsa N250 ini ya, yang sudah luar biasa canggih. Tentu ini tidak ingin merendahkan capaian sekarang ya, bahwa baru-baru ini juga sudah dibuat sebuah sepatu di Brin ya, yang harganya sangat terjangkau harusnya gitu ya. Tentu ini untuk menengah ke bawah ya. Itu sebuah sepatu yang katanya nyaman ya, seperti di video tadi, dan kuat gitu ya, yang harganya kurang lebih untuk ukuran kecilnya 60.000 dan yang besarnya 70.000-an. Tidak hendak merendahkan bahwa sepatu juga sudah tentu sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa kita yang kemampuan ekonomi keluarganya hanya bisa menjangkau harga sepatu antara 50 sampai 70.000 begitu ya. Namun patut kita juga ingat bahwa pada era Orde Baru kita punya yang disebut dengan sepatu Cibaduyut yang sudah mendunia. Bahkan kalau seingat saya itu adalah merupakan sebuah bukti kemandirian rakyat yang tentu berkolaborasi dengan pemerintah, dengan dukungan penuh pemerintah saat itu. Akhirnya sepatu Cibaduyut ini melanglang dunia gitu ya, dan menjadi sangat terkenal saat itu. Dan tentu kalau kita sedikit berbicara tentang proyek ya, saya kira proyek sepatu 70.000 dari Brin ini bukan proyek yang murah ya. Pasti itu merupakan proyek yang tidak bisa dikatakan kecil ya nilai proyeknya ya. Saya tidak tahu apakah mencapai triliunan atau tidak gitu ya proyek seperti itu. Yang pasti kalau saya bandingkan dulu dengan proyeknya sepatu Cibaduyut, saya kira jauh ya gitu. Ini menurut pendapat saya. Dan tentu pesawat yang kita idam-idamkan, ya mudah-mudahan suatu saat bisa terulang kembali kejayaan kita, punya sebuah pesawat yang diproduksi sendiri gitu ya, yang tentu saja ada aturan-aturannya kalau dalam industri penerbangan ya. Tidak bisa semuanya kita produksi ya. Biasanya bagian-bagian tertentu memang harus didatangkan dari luar atau ada kontribusi dari luar, sebuah kerjasama biasanya ya. Dan sekolah kami juga dulu di SMTN penerbangan itu juga kerjasama dengan asing, sehingga beberapa pengajar itu pengajarnya dari luar negeri ya, dari bule ya. Saat itu memang kerjasama dengan Perancis ya, lewat Vias kalau tidak salah. Jadi kerjasama dengan Perancis ini sudah dimulai sejak Orde Baru ya. Jadi kalau sekarang Bapak Prabowo juga melakukan kerjasama yang berkelanjutan dengan Perancis, saya kira bukan hal yang aneh, karena Bapak Presiden Soeharto dulu juga bekerja sama dengan Perancis, salah satunya melalui Pak Habibie ya, dengan mendirikan sebuah sekolah di Kota Bandung, yaitu Sekolah Menengah Teknologi Penerbangan Negeri ya, satu-satunya di Indonesia yang berkonsentrasi untuk mendukung atau memberikan skill dalam memproduksi pesawat terbang.
Nah, terima kasih pada akhirnya saya ucapkan kepada sahabat HSNL yang sudi menonton konten ini, yang saya beri catatan bahwa konten ini tidak bermaksud untuk mengangkat atau menjatuhkan seseorang, tetapi ini adalah bagian dari bahan renungan kita bersama sampai di mana titik atau kita sebenarnya berada pada titik yang mana ya. Bangsa ini sudah sampai di mana begitu ya sekarang dibandingkan dengan tahun 1995 dulu ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucap, dalam kata, dalam sikap dan dalam kontennya ya. Sekali lagi konten ini hanya untuk bahan renungan kita bersama agar kita mampu lebih lagi berbicara di tingkat dunia melalui temuan-temuan, melalui karya anak bangsa yang luar biasa dari Indonesia ini, sebenarnya cerdas-cerdas ya. Saya juga punya beberapa teman yang luar biasa cerdas, yang sekarang juga ada beberapa teman di BRIN begitu ya. Dan mudah-mudahan BRIN bisa lebih berbicara lagi, tidak hanya membuat sepatu, tapi ke depan mungkin ya dengan dukungan penuh kita bisa membuat pesawat kembali ya, sehingga PTDI sekarang bisa menjadi lebih berdaya lagi gitu ya, bisa membuat lagi pesawat yang mungkin lebih canggih dibanding N250 yang bisa diremote kalau tidak salah. Itulah sahabat, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sehat selalu. Salam akal waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.